Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang minggu ini. Pada hari ini, kita semua akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah teman-teman dan tante yang melayani. Haleluya, amin. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah ikutin ya. Tante, kita akan menyembah Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Adik-adik di rumah ikut nyanyi ya. Ikutin tante semuanya. Yuk. Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Yesus luar biasa. Yesus kita itu luar biasa. Amin. Amin adik-adik. Amin. Imani Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Lihat Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin.
Tuhan pasti memberikan adik-adik di rumah sekarang sukacita yang luar biasa. Saat ini kita angkat pujian kita lagi. Sebentar kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas kuasanya. Bagi adik-adik di rumah, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa ya. Kita angkat pujian kita, tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau disenangkan oleh pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu di rumah Tuhan juga Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan sukacita di dalam setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang menceritakan firman Tuhan dan Engkau kuduskan layakkan dia Tuhan, supaya kemuliaan yang daripada Engkau boleh layak di dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh sampai buat anak-anak Pitorikit, sehingga firman-Mu boleh dilakukan oleh anak-anak Pitorikit, berakar dan berbuah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aduh, lapar banget. Di mana ada makanannya? Saya nggak kuat lagi. Di mana ada makanan nih? Udah 2 hari nggak makan. Aduh, tolong di mana ada makanan ini? Saya nggak kuat lagi. Aduh, tolong. Tuhan Yesus, tolong. Saya
firman-Mu Tuhan. Ya, iya. Ada apa? Ya udah nanti aja kita ke sananya. Kita seru-seruan di sana. Iya. Ya. Oh gitu. Ya udah gini aja nanti kitanya ketemu di sana langsung berangkat aja ke sana begitu. Oh gitu. Ya udah ditunggu ya. Makasih. Loh, kayaknya kayak ada orang yang pingsan. Ini siapa ya? Ini kenapa ini? Kenapa? Kenapa sih? Duduk. Ada apa ini? Kenapa? Aku udah nggak makan 2 hari, Bu. Aku udah nggak bisa lagi, nggak Oh sanggup. gitu. Ibu, Emangnya mau kemana kok sampai bisa pingsan begini Kak? Sampai cari kelaparan? makanan, nggak ada di rumah, aku nggak punya apa-apa, Ibu. Oh kalau gitu ini minum dulu ya, minum. Ini kebetulan aku bawa makanan, minum dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengar doaku, Engkau kirimkan Minum dulu, mukjizat-Mu. Hari ini aku bisa minum. Nah ini di sini saya juga ada makanan kok. Nih. Makasih Nih, Tuhan ambil, Yesus. nih, makan. Tuhan Yesus baik. Makan. Engkau kirimkan Makan. penolong bagiku. Makan. Luar biasa Engkau Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, kamu siapa? Dikirim Tuhan ke sini. Oh saya mah cuma orang yang lewat aja. Tuhan Yesus baik bagi Iya memang Tuhan Yesus itu baik. luar biasa. Pertolongan dia itu sungguh tepat waktunya. Amin. Padahal saya cuma lewat aja dari sini tadi. Tuhan Yesus Ya, baik, luar biasa. Makan. Nah, kalau ibu sudah kuat, ayo kita lanjutkan perjalanan ibu. Ibu saya antar ke mana tujuan ibu? Makasih banyak Ibu. Ya, udah ayo. Baik, Engkau baik Tuhan. Sini aku tolong kamu. Ya. Ya, ayo. Hai Victory Kids. Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya Tante Muti di ibadah Victory Kids. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan adik-adik? Alkitab, betul sekali. Yuk, semua buka Alkitabnya ya. Jangan ada yang sambil tidur, jangan ada yang sambil makan. Semua buka Alkitabnya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sudah semuanya? Oke, kita mau buka dalam nats Alkitab kita, yaitu dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Juga 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Semua baca Alkitab di rumah ya. Jangan lupa baca firman Tuhan yang sudah disebutkan Tante barusan. Oke, kali ini Tante akan beri judul yaitu Tuhan memelihara Elia. Siapa adik-adik? Elia. Puji Tuhan ya. Tante mau bertanya nih, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi seandainya kita tidak mempunyai air dan makanan? Ayo, dari kelas Indria dulu. Biasanya kelas Indria suka teriak, suka gitu. Apa kelas Indria? Haus, betul sekali. Kelas Indria pinter. Haus, ya. Terus apa lagi? Oh iya, lapar. Betul sekali, kelas Indria pinter-pinter semuanya. Kalau kelas Indria itu suaranya kenceng-kenceng, ya. Biasanya kalau Tante ngajar di kelas selalu menjawab dengan keras, ya. Semangatnya luar biasa. Oke, tadi lapar, haus, terus apa lagi? Lemas, ya. Seperti peragaan tadi Tante
Tante Esnia mendapati seseorang yang sedang pingsan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, 2 hari tidak makan, tapi dia sudah pingsan dan sudah lemas. Dan ada pertolongan tadi yang didapatkan oleh Tante Hotnida. Puji Tuhan, Tante Hotnida mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena apa? Dia berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, apalagi ya? Apalagi yang akan terjadi seandainya tidak ada air dan makanan? Dari kelas pratama atau dari kelas tunas dan remaja? Oh iya, jawabannya luar biasa. Tidak bisa hidup bertahan lama. Betul sekali. Semua betul. Kelas Indria Pintar, kelas kanak-kanak pintar, pratama, madya dan juga tunas, semuanya jawaban yang sangat hebat dan luar biasa. Ketika kita tidak mempunyai roti, ketika kita tidak mempunyai makanan dan minuman, maka tubuh kita akan menjadi lemah dan tidak bisa bertahan untuk hidup yang lama. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, ya hidup kita akan mati. Ya, adik-adik, Tuhan akan memperlihatkan kasih-Nya yang luar biasa kepada Elia. Ketika Elia menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang hebat, ya, kasih-Nya yang luar biasa, ya. Adik-adik, tahu siapa itu Elia itu? Elia itu adalah nabi Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani umat Israel di zaman pemerintahan Raja Ahab. Nabi Elia itu adalah nabi yang sangat mengasihi Tuhan, adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan, adalah nabi yang suka menyembah Tuhan, yang suka memuji Tuhan. Elia dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil bagi umat Israel di kota Samaria. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Ayo, iya, semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Siapa di sini yang taat kepada Tuhan? Ayo, jangan bohong. Taat kepada mama papa? Ada yang bohong, biasanya suka melawan, disuruh nggak mau. Aku lagi ada ini, ada tugas. Nah, ya. Nah, harus mau dengar-dengaran, harus mau taat, ya. Taat dulu di hadapan orang tua. Ketika kita sudah taat dan mau dengar-dengaran di hadapan orang tua, maka itu juga adalah satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, oke adik-adik. Jadi Elia itu adalah nabi yang sangat dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil di seluruh umat Israel. Sehingga banyak sekali umat Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali umat Israel yang mau menyembah Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, setelah Nabi Elia sudah berjerih payah, sudah pergi ke sana dan ke sini melayani pekerjaan Tuhan, semakin hari semakin ke sini, ya. Di zaman pemerintahan Raja Ahab itu, Elia melihat umat Israel itu semakin menjauh daripada Tuhan. Sehingga Elia itu merasa sedih hatinya. Karena apa? Melihat umatnya semakin mengikuti perintah daripada Raja Ahab. Siapa sih Raja Ahab itu? Nah, Raja Ahab itu adalah raja yang memerintah bangsa Israel di Samaria selama 22 tahun. Berapa tahun adik-adik? 22 tahun. Nah, pada masa pemerintahan Raja Ahab ini, Raja Ahab menyuruh umat Israel itu untuk menyembah Baal. Apa itu Baal adik-adik?
Baal itu adalah berhala, dewa, ya, setan, ya, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam pemerintahan Raja Ahab ini selalu selalu mendukung atau memberikan perintah kepada seluruh umat Israel itu supaya menyembah berhala. Ya, Raja Ahab ini tidak suka menyembah Tuhan. Tidak suka melihat orang yang mau menyembah Tuhan. Tidak suka mengasihi Tuhan. Tetapi Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat, adik-adik. Ya, Raja Ahab ini mempunyai istri namanya Isebel. Ya, siapa adik-adik? Isebel, ya. Istrinya juga sama. Jadi suami istri sama-sama penyembah dewa Baal, sama-sama penyembah berhala. Ya, jadi Raja Ahab ini saking mencintai dewanya, dia membuat mezbah. Tahu mezbah apa itu adik-adik? Mezbah itu adalah sesuatu yang khusus yang dibuat oleh Raja Ahab ini untuk tempat Baal ini sebagai tempat yang dipakai mereka untuk menyembah. Ya, sesuatu yang khusus. Kalau di kita umat yang percaya Tuhan Yesus, kalau mezbah itu adalah tempat yang disucikan, tempat yang diistimewakan, tempat yang dikuduskan untuk kita pakai menyembah Tuhan. Nah, Raja Ahab membuat satu mezbah untuk mendirikan dewa Baal ini supaya disembah oleh semua umat. Dan juga bukan hanya mezbah aja, bahkan juga membuat satu kuil. Apa itu kuil? Nah, kuil itu adalah tempat, ya, tempat Baal ini, ya. Kalau kita umat yang percaya Tuhan Yesus, kuil itu sama dengan artinya dengan gereja, ya. Satu gereja yang kita pakai untuk memuji Tuhan, satu gereja yang kita pakai untuk menyembah Tuhan, satu gereja yang kita pakai untuk bersatu dengan umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, Raja Ahab itu membuat kuil, ya, lalu menaruh dewa Baal ini untuk disembah oleh seluruh umat. Adik-adik, Raja Ahab ini tidak suka melihat orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi Raja Ahab ini selalu mendukung umat Israel itu dan mengusahakan supaya tidak ada yang menyembah Tuhan, tetapi semua harus menyembah berhala. Nah, adik-adik, Raja Ahab itu memerintah di Israel itu selama 22 tahun, dan selama itu juga Raja Ahab dan juga umat Israel itu semakin menyembah berhala. Dan Raja Ahab itu membuat sakit hati Tuhan. Membuat sakit hati siapa? Tuhan. Karena Tuhan tidak suka melihat orang menyembah berhala. Apa itu berhala itu kan? Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya seperti setan. Dia hanya patung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita adalah punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Kita punya Tuhan yang menjanjikan masa depan yang luar biasa. Dan janji itu ya dan amin. Tidak seperti Raja Ahab, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus merasa sakit hati melihat umatnya berpaling kepada berhala, tidak lagi mengingat Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan. Yang tadinya mereka memuji Tuhan, yang tadinya mereka menyembah Tuhan, yang tadinya mereka bersatu untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika mereka hidup di zaman pemerintahan Raja Ahab,
sehingga mereka berbalik kepada dewa Baal. Akhirnya Tuhan Yesus menjadi sakit hati. Dan juga bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi Elia juga sebagai nabi Tuhan melihat keadaan bangsa Israel itu, umat Israel itu yang berbalik kepada pemerintah, yang berbalik kepada penyembahan berhala, merasa sedih. Sedih yang tadinya semuanya menyembah Tuhan, mereka Elia itu merasa sedih. Ya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan murka kepada Raja Ahab. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Elia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Elia supaya Elia menyampaikan firman itu kepada Raja Ahab. Ya, Tuhan selalu mempercayakan Elia karena dia mengasihi Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan selalu dilakukan oleh Elia. Dia tidak mau menyembah berhala. Maka Tuhan mempercayakan Elia dengan firman-Nya di hadapan Elia. Tuhan Yesus berkata, Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan ada hujan di bumi selama bertahun-tahun. Itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Elia, lalu Elia akan menyampaikan kepada Raja Ahab. Adik-adik, musim kemarau, kekeringan selama bertahun-tahun tidak hujan, tidak akan ada embun. Loh, apa yang akan terjadi? Coba, kalau misalkan sampai musim kemarau sampai bertahun-tahun, sungai pasti kering. Danau pun bisa kering, ya. Sumur-sumur di ladang bisa kering. Dan apalagi tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Karena apa? Musim kering selama bertahun-tahun adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada umat Israel atas pemerintahan Raja Ahab. Dan itu akan disampaikan oleh Elia karena Tuhan mempercayakan siapa tadi? Elia akan menyampaikan hal itu. Nah, pada saat itu Elia berpikir, lalu dia cemas. Bagaimana kalau saya akan menyampaikan ini kepada Raja Ahab? Pasti akan marah dan pasti akan berbuat sesuatu yang jahat kepada saya. Dia berpikir, lalu dia mengetes mentalnya, aku berani nggak ya untuk menyampaikan berita ini? Gimana ya kalau saya menyampaikan ini? Apa yang akan terjadi? Tetapi adik-adik, Tuhan memberikan keberanian kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia itu dengan memberanikan diri, dia menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahab. Lalu dia berkata, hai Raja Ahab dan seluruh umat Israel yang sudah engkau ambil dan yang sudah engkau ajak untuk menyembah berhala. Ya, firman Allah berkata bahwa sesungguhnya tidak akan ada hujan dan tidak akan ada awan selama bertahun-tahun. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Benar, dia marah. Dia marah sekali. Nah, setelah Nabi Elia menyampaikan hal itu, menyampaikan firman Allah itu, dia marah dan ingin membunuh Nabi Elia. Ya, Raja Ahab ingin membunuh Nabi Elia. Tahu adik-adik berapa lama musim kekeringan itu terjadi? Berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. Berapa adik-adik? Pitorikit? Berapa? 3 tahun 6 bulan. Ya, kita sekarang menghadapi musim kemarau hanya 3 bulan sudah apa adik-adik? Kebul, ya. Terus di mana-mana terjadi kekeringan, susah air, sawah-sawah sudah retak. Banyak yang tidak bisa menanam padi karena tidak ada air. Ini 3 tahun. Wah, kebayang nggak adik-adik? Sawah-sawah akan apa? Akan kering, tumbuh-tumbuhan mati. Terus hewan-hewan akan apa? Mati. Bahkan manusia pun pasti akan banyak yang mati. Itu terbayang di pikiran daripada Raja Ahab, sehingga dia akan mengejar.
mencari Nabi Elia. Nah, adik-adik, apakah Tuhan diam terhadap Elia? Apakah Tuhan akan menolong Elia pada saat Elia sudah menyampaikan pesan daripada firman Tuhan tadi? Maka Elia pun tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak lupa dengan Elia. Ya, dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Elia, "Pergilah dari sini." Ya, berarti Tuhan membuktikan kasihnya kepada Elia bahwa Tuhan memperhatikan Elia. "Pergilah dari sini, bersembunyilah di tepi sungai Kerit." Sungai Kerit, ya, di sebelah timur sungai Yordan. Apakah Elia taat atau Elia tidak pergi? Betul sekali. Elia dengan sangat taat dan dia mau dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Elia berpikir Tuhan selalu berjanji yang terbaik buat saya. Lalu dia taat. Lalu dia pergi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? "Aku akan mengirimkan burung gagak. Burung gagak akan kuperintahkan untuk mengirimkan, untuk membawa roti dan daging." Sesuatu hal yang tidak mungkin secara manusia, tetapi itulah cara Tuhan yang luar biasa membuktikan kasih Tuhan yang hebat. Ya, tahu nggak adik-adik? Tadi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mengirim burung gagak. Burung gagak itu bukan besar, harusnya elang ya, burung elang sehingga dia bisa mengangkut makanan. Ini burung gagak itu kecil. Tapi kenapa Tuhan pilih burung gagak? Supaya Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, kehebatannya, ya. Supaya Tuhan menunjukkan kebesarannya bahwa burung gagak juga sanggup untuk membawa makanan kepada Nabi Elia. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia, ketika kamu nanti haus, maka kamu akan minum dari sungai Kerit. Lalu makanan akan saya sediakan dan akan dibawa oleh burung gagak setiap hari, setiap pagi, dan setiap petang. Tuhan akan kirimkan itu selama bertahun-tahun. Tuhan baik dan luar biasa. Selama 3 tahun 6 bulan Tuhan mengerjakan hal ini kepada Elia. Satu hal yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan luar biasa kepada Nabi Elia. Kenapa? Karena Nabi Elia adalah nabi yang mengasihi Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, yang taat kepada Tuhan Yesus. Dia pelihara, ya. Dia pelihara selama 3 tahun 6 bulan selama musim kekeringan terjadi. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Yang hebat di situ siapa? Tuhan kita. Bukan Raja Ahab, bukan tante. Tuhan yang hebat, pintar sekali. Ya. Tuhan yang hebat yang mau memberikan pertolongan bagi Elia dan memeliharanya. Seperti tadi, Tante Hotnida, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena dia apa? Berdoa kepada Tuhan, "Tolong Tuhan, beri aku pertolongan-Mu, beri aku makanan yang secukupnya, berikan aku minum." Ternyata ada orang yang lewat, itu Tuhan kirimkan. Dan Tante Hotnida mendapatkan makanan, minuman, bahkan lebih dari makanan yang dia inginkan. Masih bisa untuk besok. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui kebutuhan adik-adik. Tuhan mengetahui kebutuhan saya. Tuhan mengetahui kebutuhan kita semuanya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita, ya. Tuhan sangat mengasihi Elia dan Tuhan juga sangat mengasihi kita, ya. Tuhan yang akan memelihara kita setiap hari. Apapun keadaan adik-adik di rumah, apapun keadaan orang tua kita, apapun keadaan kita
di sekolah ataupun apapun keadaan bangsa-bangsa sekarang saat ini yang terjadi, terutama dengan adanya COVID-19, Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan memelihara kita semua. Nah, adik-adik, setiap kali kita membutuhkan pertolongan, Tuhan pasti akan tolong. Asal kita percaya, ya. Asal kita percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, semua diberkati hari ini? Nah, saya mau bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa nama raja yang jahat yang ingin agar rakyatnya menyembah berhala? Aha, pintar sekali Kak Cynthia. Aha, terus Tante tanya lagi. Tuhan menyuruh Elia menyampaikan peringatan. Peringatan apakah kepada Raja Ahab? Apa kelas tunas? Ya, hebat sekali. Tidak akan ada turun hujan atau embun dengan waktu yang sangat lama. Iya, kemana Tuhan menyuruh Elia pergi? Kemana kelas Indria atau kanak-kanak? Ke tepi sungai Kerit. Pintar sekali. Satu lagi. Bagaimana Tuhan menyediakan makanan untuk Elia? Dengan memerintahkan burung gagak yang membawa makanan kepada Elia. Satu lagi, apa yang dibawa burung gagak itu? Yang dibawanya adalah apa? Roti. Apa lagi? Daging. Adalah kebutuhan Elia selama musim kekeringan. Nah, Tuhan lebih tahu kebutuhan kita dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini Tuhan sudah berfirman hari ini. Sampai di situ dulu firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Tuhan yang memelihara kamu. Lagi, Tuhan yang memelihara kamu. Tutup 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang membuktikan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Nabi Elia, maka Tuhan juga memberkati kami, baik anak-anak Victory Kids, baik kami guru-guru sekolah minggu, juga orang tua. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi kami pada waktunya. Selama kami mengasihi Tuhan, selama kami percaya kepada Tuhan, selama kami taat di hadapan Tuhan, maka selama itu juga Tuhan akan menunjukkan mujizat-Mu di dalam setiap pribadi-pribadi kami, di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau akan cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau akan pelihara kami setiap hari Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami secara manusia tidak mampu melakukan apapun, namun kami hanya mengandalkan Tuhan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi syukur kami. Dan kami serahkan seluruh anak-anak Victory Kids, baik yang di rumah, dimanapun berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Hai. Di dalam rumahku senang-senanglah.